Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nova Adriansyah. Dan di video ini saya akan membagikan cara untuk membuat pergerakan objek dalam Godot. Pertama-tama kita membutuhkan sprite untuk player kita. Di sini saya sudah membuat sprite slime, ya entahlah. Dalam gambar ini ada 4 buah sprite berdasarkan arah bawah, kanan, kiri, dan atas. Kemudian setelah kita mempunyai gambar playernya, kita baru akan membuat sebuah proyek baru dalam Godot. Saya akan menamakan 2D movement pada proyek ini. Saya akan membuka folder proyek ini dan membuat folder untuk assets, script, dan scene. Dalam folder assets, saya akan membuat folder untuk gambar dan menyimpan sprite player dalam sini. Untuk membuat game yang menggunakan pixel art atau pixel image, kita membutuhkan view yang kecil dalam screen yang besar. Apa yang saya maksudkan adalah kita membuat sprite dalam resolusi kecil. Seperti sprite ini, saya membuatnya dalam ukuran 16x16 pixel. Kita akan menaruh itu pada window yang mungkin ukurannya 80 kali lebih besar dari sprite itu, yaitu 1280x720. Jika dibiarkan, mungkin kita akan men-stretch gambarnya dan menghasilkan seperti ini. Karena itu kita harus setting view-nya terlebih dahulu. Pada proyek settings, masuk ke display window, set width dan height ke ukuran window bagi 8. Kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Pada test width dan test height, kita akan isikan window size yaitu 1280x720. Pada stretch, kita set mode ke 2D dan aspect ke keep. Jika kita tarik geser sprite-nya ke sini, maka kita lihat gambarnya akan buram. Itu karena Godot akan memfilter gambar saat kita import. Kita nggak perlu memfilter gambar untuk pixel art. Kita dapat mengaktifkan filter dengan klik sprite, ke tab import, dan uncheck filter pada bagian flags. Kita perlu klik reimport untuk import ulang gambar. Sekarang gambarnya udah mantap. Saya akan hapus ini untuk membuat root node dengan node 2D untuk membuat scene 2 dimensi. Save dengan nama main dan jangan lupa simpan dalam folder scenes agar file tersusun rapi. Kemudian kita membuat scene lagi untuk player kita. Root node-nya kita akan menggunakan kinematic body 2D. Kita membutuhkan sprite node untuk menambahkan sprite pada scene ini. Pada texture, kita tarik sprite ke texture. Untuk mengambil hanya bagian depannya aja, kita masuk ke animation, set half frame ke 4 karena kita mempunyai 4 horizontal frame. Kita bisa ubah-ubah frame dengan menggunakan tick frame ini untuk mendapatkan frame yang sesuai. Selanjutnya kita akan membutuhkan collider. Saya akan menggunakan collision shape 2D untuk player. Kita harus set shape-nya, kalau enggak dia nggak akan berfungsi sebagai collider dan nggak akan berguna. Set ke rectangle aja karena kita memiliki sprite yang berbentuk kotak. Kita bisa sesuaikan dengan besar karakternya dengan tarik geser seperti ini. Save scene dengan nama player dan jangan lupa untuk simpen dalam folder agar file lebih terstruktur. Buat script untuk player, simpan di folder script. Untuk namanya kita biarkan player.gd dan template-nya saya mau kosongin aja. Bagi yang belum pernah nyoba Godot Script atau GD Script, saya akan berusaha untuk menjelaskannya secara singkat dan semoga aja Anda dapat memahaminya. Extend Kinematic Body 2D itu kita membuat script ini menjadi turunan dari file Kinematic Body 2D atau dari kelas Kinematic Body 2D. Kita bisa akses metode dan properti Kinematic Body 2D dalam file ini. Apa aja properti dan metodenya dapat kita ketahui dengan cara tekan Ctrl dan klik pada Kinematic Body 2D. Balik lagi ke player.gd, kita perlu variable untuk meletakkan kecepatan pergerakan. Untuk membuat sebuah variable, kita ketik var diikuti dengan nama variable, kemudian isinya. Kita nggak perlu menspesifikkan tipe datanya seperti bahasa seperti C++ atau C atau C pagar di Unity atau Java. Tapi kalau kita ingin supaya variabelnya ada tipe datanya, tinggal kita tambahkan titik 2 setelah nama variabelnya diikuti dengan tipe datanya. Tambahkan export di sebelum var
agar variabel dapat dimodif di inspektor. Buat fungsi physics process. Untuk fungsi yang berawalan underscore seperti physics process, proses atau main, itu fungsi yang disediakan oleh Godot untuk kita implementasikan sendiri. Fungsi ini akan dijalankan otomatis oleh Godot setiap beberapa kali per detik atau setiap per second. Buat variable direction dengan tipe data vektor 2. Vektor 2 adalah tipe data vektor yang memiliki dua elemen. Kita hanya membutuhkan dua elemen pada dua dimensi untuk bergerak pada sumbu X dan Y. Kita set direction X ke input.getAction range UI right dikurangi left, dan direction Y ke up dikurangi down. Input adalah sebuah kelas yang disediakan Godot untuk menambahkan data input. Titik di sini itu untuk mengakses metode yang ada dalam kelas input. Metode getActionRange digunakan untuk mengambil intensitas dari action yang diberikan. Action dapat kita lihat pada project settings di tab input map. Jika action ditekan atau diklik, fungsi akan mengambilkan 1, dan jika tidak akan mengambilkan 0. Kenapa kita harus mengurangi right dengan left? Karena jika kita menekan tombol kanan, maka fungsi getActionRange right akan menghasilkan nilai 1 dan getActionLeft akan menghasilkan 0. Jika kita kurangi, akan berhasil 1. Arah 1 dalam sumbu X menghadap ke kanan. Sebaliknya, jika kita tekan tombol kiri, maka nanti akan seperti ini. 0 dikurangi 1 adalah negatif 1. Sama halnya direction Y. Kita akan membuat variable movement speed untuk hasil dari kecepatan dikali arah. Ini akan membuat objek bergerak sebesar speed sesuai arah keyboard yang ditekan. Kemudian kita akan memanggil fungsi move and collide untuk melakukan pergerakan. Kalau kita jalankan sekarang, mungkin akan terlalu cepat seperti ini. Tapi kecepatan ini nggak konstan. Maksudnya kecepatannya berbeda tergantung frame rate device. Kita perlu mengalihkan movement speed dengan delta time agar kecepatannya konstan. Kita perlu set scene ke main. Sekarang jika kita jalankan, pergerakannya akan lebih baik. Namun jika kita bergerak secara diagonal, maka dia akan bergerak lebih cepat dibandingkan bergerak secara vertikal atau horizontal. Hal ini dikarenakan kita mengambil magnitude dari vektor direction. Magnitude dapat kita dapatkan dengan rumus berikut. Jika kita masukkan X dan Y ke sini, maka jika kita bergerak secara horizontal atau vertikal, maka nilai salah satu elemen akan 0. Contoh, jika bergerak ke arah kanan, maka X akan bernilai 1 dan Y akan bernilai 0. Jika kita masukkan dalam rumus ini, maka akar dari 1 tambah 0 adalah 1, hasilnya 1. Jika bergerak ke atas, maka hasilnya akan tetap 1. Namun jika kita bergerak secara diagonal, maka X dan Y akan sama-sama bernilai bukan 0. Saat kita berjalan diagonal ke kanan atas, maka direction akan bernilai 1,1. Jika kita memasukkan dalam rumus ini, maka hasilnya akan menjadi 1,41. Kita membutuhkan angka yang sama agar dapat bergerak dengan kecepatan yang sama. Kita harus mengubah angka ini menjadi 1 dengan cara menormalisasinya. Caranya tinggal isi direction dengan direction yang sudah dinormalisasi. Jika kita jalankan lagi, maka kecepatannya akan sama. Oke, mungkin cukup segini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.